walahuma an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu', bahwa Nabi mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyati. Laisa minna, hadza min babil wa'id la yanbaghi ta'wiluhu. Ya, laisa minna ini termasuk dari bab dari sisi ancaman, maka tidak boleh ditakwil. Jadi kita sudah pernah sampaikan ya, bahwa nas-nas yang terkait dengan ancaman itu dibiarkan sebagaimana adanya. Ya, jadi tidak ditakwil yang neko-neko. Ya, dikatakan aja laisa minna, bukan termasuk golongan kami man darabal khudud. Ya. Ya, khassal khud ya, dikhususkan khad pipi li'annahul ghalib, karena ini yang umum. Wa illa fa darbu baqiyatil wajhi mithlahu. Kalau tidak demikian, mukul anggota badan yang lain, anggota wajah yang lain ya sama aja. Jadi kalau orang Arab itu biasanya kalau mereka menunjukkan niyah itu mereka mukuli pipi. Ya, kalau mungkin di Indonesia nggak mukuli pipi, tapi justru kepalanya yang dipukulkan ke pintu atau kemana begitu, duar kenapa mati ya, dan sebagainya. Ya, bukan golongan kami siapa yang memukuli pipi. Wa syaqqal juyub, ya, juyub jam'u jaibin wa huwa madkhalur ra'si minats tsaub, yaitu tempat masuknya kepala dari baju. Jadi kita semua kan punya baju ya, tempat masuknya kepala itu loh, sebelum kerah kalau orang Jawa bilang. Nah, itu namanya juyub. Bukan termasuk golongan kami orang yang mukuli pipi, merobek-robek kerah baju, wada'a bidakwal jahiliyah. Ya, hiya an-nadabu alal mayyit. Dakwah bidakwal jahiliyah di sini ya menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud kata Syekh Fauzan adalah an-nadabu alal mayyit. Ya, meratapi mayit. Wa du'a'u bil waili wathubur. Lalu berdoa dengan kecelakaan dan kejelekan, bagi kebinasaan bagi mayit itu. Jadi mengumpat-ngumpat mayit bahasanya. Ya. Mohon maaf kalau di Jawa kan ada ya peribahasa seperti itu, jelek sekali pokoknya. Oh mati ini dan sebagainya. Nah, ternyata juga ada. Nah, itu ternyata disebutkan oleh Rasul sebagai dakwal jahiliyah. Paham ya? Mana global hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu, Rasul mengancam man fa'ala syai'an min hadhil umur, siapa yang melakukan dari perkara ini, li'annaha mustamilatun ala tasakhuti ala rabbi wa adami sabril wajib, karena tiga perkara ini mencerminkan kemurkaan dia kepada Allah dan tidak sabarnya dia dengan sabar yang harusnya dia lakukan. Wal idrar bin nafsi ya min latmil wajhi, ya, dan dia menunjukkannya dengan memudaratkan dirinya sendiri dengan cara mukuli pipinya, mukuli wajahnya. Wa itlafil mal, membinasakan hartanya, ya, bisyaqi thiyab, dengan merobek-robek bajunya, wa tamzikiha, ya, wa du'ai bil waili wa thubur, dan mendoakan dengan kecelakaan atau kebinasaan, wa tadhallumi minallahi ta'ala, dan merasa didolimi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dapat musibah dia merasa didolimi Allah Ta'ala, ya, maka ini termasuk ya bukan golongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterkaitan hadis dengan bab anna fihi dalilan ala tahrimi tasakhuti min qadarillahi bil qauli wal fi'li, bahwa dalam hadis ini ada dalil haramnya marah terhadap takdir Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Wa anna dzalika min kabairid dzunub, dan dua perkara itu, marah dengan takdir Allah dengan lisan maupun perbuatan, itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kita mengkajinya ini kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kenyataan hidup, nah ini akan kembali pada keimanan kita. Masya Allah. Bayangkan aja, ibarat kata ditinggal orang yang paling dia cintai. Masya Allah ya. Bagaimana perasaannya? Tentunya kan kita harus sabar, ya enggak? Kalau sampai kita tidak sabar, nah kita jatuh dalam dosa ini, ya. Masya Allah. Nah, ini prakteknya yang berat. Ya, tentunya kita harus menyiapkan diri ya untuk perkara tersebut.
Ya karena kita hidup di dunia tidak ada yang akan terus sama. Ya, setiap hari berubah. Bahkan hanya beberapa detik saja bisa merubah semua keadaan. Ya, masya Allah. Ya. Orang tadinya baik-baik saja, ya mau nyebrang jalan kesenggol, senggol mobil, masya Allah. Mungkin hidupnya berubah itu, subhanallah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka ya takdir yang baik, takdir yang buruk ya. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita minta pada Allah agar kita dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk ya. Kemudian yang kedua, faedah ya yang kita bisa petik, yang pertama tahrimu tasakhuti min qadarillahi bil qauli wa awil fi'li wa annahu minal kabair. Haramnya murka terhadap takdir Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Dan marah terhadap takdir Allah itu termasuk dosa besar ya. Nah, itu tadi yang sedang saya bahas. Jadi teorinya gampang, seolah-olah hanya kita baca aja gini ya, tapi dalam prakteknya ya kita harus siapkan ini, ataupun ya pelajaran seperti ini benar-benar menjadikan apa, kita itu harus siap secara iman, secara mental kita ya, karena kita tidak tahu takdir kita ke depannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan takdir baik pada kita. 2. Wujubus sabri indal musibah, wajibnya sabar ketika dapat musibah ya. 3. Wujubu mukhalafatil jahiliyah, wajibnya menyelisihi jahiliyah, perkara jahiliyah. Li'anna mukhalafatahum min maqasidis syari'il hakim, karena menyelisih perkara jahiliyah itu termasuk dari maqasidus syar'i ya, dari tujuan disyariatkannya Islam ini ya, untuk mengganti perkara-perkara jahiliyah. Kemudian dalil keempat di bab ini kita pindah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht ya. Hasanahu Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala, sesungguhnya besarnya balasan bersama dengan besarnya ujian ya. Idzam bi kasril 'ain wa fathid dha, idza ya, ai man kana ibtila'uhu a'dzam fajazaa'uhu a'dzam, siapa yang ujiannya lebih besar maka balasannya pun lebih besar. Masya Allah ya, sungguhnya besarnya balasan itu tergantung bersama dengan besarnya ujian. Masya Allah ya, semakin besar ujiannya semakin besar pula pahalanya. Paham ya? Wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum, dan sungguh Allah itu jika mencintai satu kaum maka Allah akan uji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridho, maka siapa yang ridho ya, bima qadahullahu wa qaddarahu alaihi minal ibtila, siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah dan takdirnya atas ujian yang ia jalani itu, falahur ridho, maka baginya ridho Allah minallahi jazaan wifaqa ya, ridho Allah sebagai bentuk balasan yang sesuai ya. Siapa yang ridho terhadap ujian itu maka Allah ridho pula padanya. Wa man sakhita falahu sukht ya. Tapi siapa yang murka, siapa yang tidak terima dengan takdir Allah itu, dengan ujian Allah itu ya, bi kasril kha wa sukhat ya, al karahiyatu li syai'i wa adamir ridha bih. Sukhat itu artinya benci terhadap sesuatu dan tidak ridho dengannya. Falahu sukhat, maka baginya murka pula, murka dari Allah sebagai bentuk hukuman padanya ya. Jadi ini terkait dengan ujian Allah. Siapa yang menerima ujian Allah itu dengan sabar, maka Allah akan ridho padanya. Tapi siapa yang menerima ujian dari Allah itu dengan tidak sabar alias marah dengan ujian Allah itu, maka dia juga dimurkai oleh Allah Ta'ala pula. Ya, mana global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna 'azamatal ajri wa kathrata thawabi ma'a 'azami al-ibtila'i wal imtihani alladhi yajri 'alal 'abdi fi hadhihi dunya, bahwa besarnya balasan dan banyaknya balasan ya, banyaknya pahala itu seiring bersama segaris lurus dengan besarnya ujian dan cobaan
yang berjalan di manusia ini, di hamba ini ketika di kehidupan dunianya ini. Idza sabara wahtasaba, kalau dia sabar dan mengharap pahala dari Allah. Wa anna min alamati mahabbatillahi li abdihi an yabtaliyahu, dan bahwasanya tanda cinta Allah pada hambanya, Allah uji dia. Fa in radiya bi qadaillah, kalau dia ridha terhadap takdir Allah itu, ya, wa qadarihi alaihi wahtasabal ajra wa thawaba wa ahsanadz dhanna bi rabbih radhiyallahu anhu wa athabahu. Kalau dia ridha terhadap putusan Allah dan takdir Allah atasnya, dan dia berharap pahala dan balasan atas apa yang ia alami itu, dan dia berhusnudzon kepada Allah, maka Allah ridha kepadanya dan Allah akan balas dia dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa in sakhita qada Allahi wa jazaa lima asabahu sakhitallahu alaihi wa aqabahu. Ya, kalau dia murka, dia tidak terima dengan takdir Allah itu, ya, atas apa yang dia jalani itu, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah akan memberi balasan kepadanya. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab an-nafihi bayana alamati mahabbatillahi li abdihi wa bayani hikmatihi fima yajriyahu alaihi minal makarihi, bahwa di sini ada penjelasan tentang tanda cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya, dan penjelasan hikmah Allah dalam perkara yang Allah perjalankan kepada hamba ini dari perkara-perkara yang tidak disukai, ya, yang mana intinya ujian dan cobaan itu adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya. Ya, maka tidak benar ketika ada orang mengatakan, ih, si fulan miskin, berarti dia itu tidak dicintai Allah. Nah, ini enggak benar. Ya, karena bisa jadi dengan itulah Allah mengangkat derajatnya. Nah, maka dia harus ridho, ya, terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, dia yang penting ridhonya Allah yang harus dia cari. Baik, faedah hadis ini yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li abdihi wa hiyal ibtila. Penjelasan tanda cintanya Allah pada hambanya, yaitu diuji. Ya. Dan ingat, ya, Rasul pun juga diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan bahkan, ya, yang paling berat ujiannya adalah para Rasul. Ya, tsummal amsal fal amsal. Lalu yang mengikuti para Rasul itu. Nah, 2. Wasfullahi bil mahabbati waridha wasukhti ala ma yaliku bijalali. Pensifatan bahwa Allah itu mencintai, ridha, murka sesuai dengan keagungan Allah. 3. Itsbatul hikmati lillahi fi af'alihi. Penetapan hikmah Allah dalam perbuatannya. Jadi Allah menguji hambanya dan sebagainya. Ini hikmah Allah. Ya. Nah, 4. Annal jazaa'a min jinsil amal. Kasih garis bawah nih. Mudah nih. Bahwa balasan itu sesuai dengan bentuk amalannya. Kalau amalannya baik, ya balasannya baik. Kalau amalannya jelek, ya balasannya jelek pula. 5. Al-hathu ala sabri alal masaib. Anjuran untuk sabar atas musibah. Ya, sebagaimana kita ketahui di pelajaran usul halathah dulu, apa? Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar di atas ketaatan. 2. Sabar untuk menjauhi maksiat. Nah, yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang baik maupun yang baik, ya, maka itu harus dijalani. Nah, termasuk sabar adalah sabar ketika mendapatkan ujian. 6. Annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lah. Manusia itu kadang benci terhadap sesuatu padahal itu kebaikan baginya. Ya. Terakhir, ya, sekalian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil kelima, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Ya, Masya Allah. Jika Allah atau kita baca dulu nih perkataan Syekh Fauzan di sini. Hadzal hadits walladzi qablahu rawahu at-Tirmidzi bi sanadin wahidin wa sahabiyyin wahid. Hadis ini dan yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari satu sahabat yang sama. Lidzalika ja'alahu mal muallif kal haditsil wahid. Oleh sebab itu dijadikan oleh penulis seperti satu hadis, ya, di mana Nabi mengatakan idza aradallahu bi abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan ukubah, hukuman. Allah akan segerakan
balasan baginya di dunia. Ai yanzilu bihil masaib lima sadara minhu minad dunubi fayakhruju minha wa laisa alaihi dhanbun. Allah turunkan kepadanya musibah-musibah dari dosa yang dia lakukan, sehingga dia keluar dari dunia itu tidak menanggung dosa lagi. Ya, jadi luar biasa. Jika Allah ingin kebaikan pada hamba, Allah segerakan hukuman di dunia. Dan wa idza aradallahu bi abdihi syarr amsaka anhu bidzanbihi. Dan jika Allah ingin kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah akan tahan baginya atas dosa yang dia lakukan. Ai akhara anhu uqubata dzanbihi. Allah akan akhirkan balasan terhadap dosa-dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai besok diberikan semua di hari kiamat. Bi kasril fa mabniun lil fa'ili mansubun, ya, bi hatta ai yaji'u yaumal qiyamati, ya, mustawfirud dunubi, ya, fayastawfi ma yastahiquhu minal iqab. Dia besok akan datang di hari kiamat dengan penuh dosa, sehingga dia berhak untuk diberi balasan dengan dosa-dosanya tersebut. Ya. Mana global dari hadis ini? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkan anna alamata iradatillahil khaira bi abdihi muajalatihi bil uqubati ala dzunubihi fid dunya. Nabi mengabarkan bahwa termasuk tanda Allah itu ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman baginya atas dosa-dosa yang dia lakukan di dunia ini. Hatta yakhruja minha wa laisa alaihi dzanbun, sehingga dia keluar dari dunia ini tidak membawa dosa. Yuwafi bihi yaumal qiyamah, yang harus dipenuhi besok di hari kiamat. Li'anna, ya, man husiba bi amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajil. Karena siapa yang amalannya telah dihisab di dunia ini, artinya dibalas di dunia ini, maka besok di akhirat pun ringan balasannya, ringan hitungannya. Wa min alamati iradati syarr, dan sebaliknya termasuk tanda kejelekan seorang hamba an la yujaza bidzunubihi fid dunya. Allah itu tidak membalas dosanya di dunia hatta yaji'a yaumal qiyamati mustawfirad dzunubi wa wafiyaha, sampai besok ditunda di akhirat, ya, dia datang besok di hari kiamat penuh dosa, sehingga semua dosanya itu dibalas di akhirat itu. Fayujaza bima yastahiquhu yaumal qiyamah, sehingga dibalas semua yang berhak untuk dibalaskan pada dia besok di hari kiamat. Inilah, ya, yang terkait dengan orang kafir. Kenapa dia sekarang bahagia, ya, besok di akhirat dia nanggung semuanya. Keterkaitannya dengan bab an-nafihil hatha ala sabri alal masaibi waridha bil qadari li anna dzalika fi salihil abdi, bahwa dalam hadis ini ada anjuran untuk sabar atas musibah dan ridho terhadap takdir, karena itu semua termasuk kebaikan untuk hamba. Jadi maksudnya intinya begini, dapat takdir jelek itu anggap saja sebagai ujian untuk menghilangi dosa kita di dunia ini, ya. Nah, faedahnya ada 6. Yang pertama, alamatu iradatillahil khaira bi abdihi muajalatuhu bil uqubati ala dzanbihi fid dunya, jelas ya. 2, alamatu iradati syarri bil abdi an la yujaza bi dzanbihi hatta yuwafa yaumal qiyamah, jelas pula. 3, al khaufu minas sihhati daimati an takuna alamata syarr. Lihat, takut kalau dia itu sehat terus, jangan-jangan itu merupakan tanda jelek, ya, tidak pernah sakit, tidak pernah dapat musibah, ini jangan-jangan tanda jelek. 4, at-tanbih, ya, peringatan ala husni dzanni billah, untuk terus berhusnudzon pada Allah, wa rajaihi fima yaqdihillahu alaihi minal makruh, dan sabar, ya, berharap pada Allah ketika dapat takdir yang kurang baik. 5, annal insan qad yakrahu syai' wa huwa khairun lah, manusia itu bisa jadi benci terhadap sesuatu padahal itu baik baginya. Wa qad yuhibbu syai' wa huwa syarrun lah, dan dia kadang suka terhadap sesuatu padahal itu jelek baginya. Terakhir, al-hathu ala sabri alal masaib, anjuran untuk sabar terhadap musibah. Selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.